Iya. Tapi kalau belajarnya cerita sampai buyutan, Pak, nggak akan menemukan rasa. Gitu loh. Dan tidak akan menemukan petunjuk. Kalaupun ngomong menemukan petunjuk, itu halusinasi. Sepertinya inilah yang akan mengawali cerita yang akan membuat cerita menarik untuk generasi berikutnya dan generasi saat ini. Iya. Ya kan, agar dia kembali mencintai ya para leluhur bangsa ini. Ya, berikut aturan-aturan pakemnya, bahasa-bahasanya, kan begitu kan? Sehingga komunikasi kita atau obrolan kita berikutnya nanti mudah dimengerti. Makanya saya minta dimasukkan ke konten ini gini, Pak. Kalau kita ngobrol berdua, yang tahu hanya kita berdua. Tapi kalau sudah di konten, ini mungkin dilihat orang 100, 200. Mungkin di antara 100 atau 200 ini ada 3 atau 4 orang yang tersentuh. Tersentuh rohaninya. Betul. Kan lumayan, Pak. Benar. Gitu loh. Makanya kita nggak perlu malu-malu, kita tuh minder dengan kepercayaan kita. Sudahlah, kita ini dianggap orang yang ateis, mau dianggap orang yang mengikuti ajaran sesat, silakan. Tapi coba nanti ajaran yang baru dengan ajaran yang dianggap sesat itu nanti murni mana, gitu loh. Tinggal gitu aja, nunggu waktunya. Saya membaca sebuah tulisan ya dari mungkin dari bahasa Jawa ya. Percaya di sini, apa ngerti di sini? Nah itu. Ternyata ngerti di sini. Ya, jelas. Lah kalau kita nggak ngerti kok percaya sih, kita percaya itu apa? Tapi masalahnya kita dipaksa harus percaya dulu. Masalah tahu belakangan. Itu. Kalau pengen tahu lagi, mati dulu baru kamu tahu. Nah inilah Pak masalahnya. Urusannya itu kita masih hidup tadi belajar untuk mati. Lah mati nggak usah belajar, kita sudah bisa kok. Nah untuk apa belajar itu? Jadi saya lihat dari pertanyaan tadi ya, percaya di sini atau ngerti di sini ini sepertinya ya inilah kebiasaan leluhur kita mesti jadi. Dan itu pelajaran tauhid yang sangat luar biasa, Pak. Oh itu. Iya. Itu masuknya ke tauhid, Pak. Iya. Supaya kita tuh nggak samar, supaya kita tuh nggak bingung, gitu. Asik Pak ya? Benar, luar biasa. Ini pertemuan kita hari ini luar biasa sekali Pak. Banyak hal-hal yang istilahnya itu membangkitkan semangat ya, rasa kebersamaan kita sesama anak bangsa. Saya walaupun dari Sumatera ya, ketika menemukan suasana seperti ini, ya kayaknya nggak jauh Sumatera itu ke sini ya. Gitu. Ya, yang membedakan kan cuma tempat toh Pak. Tapi hati kita kan sudah menyatu. Betul. Gitu lah. Betul. Ayo lanjut terus Pak Indra, hubungan ketemu. Mudah-mudahan saya nggak kehabisan jawaban gitu aja. Enggak, sebetulnya ini bukannya soal kehabisan jawaban. Materi kita ini banyak. Iya. Cuman ini bentuknya begini. Dan ya, butuh waktu. Bukan soal butuh waktu. Kan yang namanya petunjuk itu. Itu enggak langsung blok langsung. Oh, nggak bisa. Ya dengan jalan atau. Bisa. Makanya orang Jawa itu ngilmu iku kelakone kanthi laku. Iya. Gitu gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa kita belajar ilmu. Katakan, kalau belajarnya kita itu tentang rasa, mungkin segera menemukan ilmu itu. Tapi kalau belajarnya cerita sampai buyutan, Pak, nggak akan menemukan rasa. Gitu loh. Dan tidak akan menemukan petunjuk. Kalaupun ngomong menemukan petunjuk, itu halusinasi. Ya, yang saya maksud ke petunjuk tadi bukan begitu maksudnya artinya, Pak. Iya, saya paham, Pak. Maksud saya itu yang muncul gitu. Untuk pembanding, Pak. Untuk pembanding maksud saya. Kalau Bapak sudah paham saya. Yang saya dimaksud saya sudah paham. Jadi ketika kita ngobrol ini yang munculnya ini kan nah, itulah petunjuk. Gitu. Atau wahyu, atau wangsit gitu loh. Nah, kalau sudah membicarakan wahyu dan wangsit, ya beginilah caranya. Betul. Gitu. Iya. Bukannya tidak, wangsit itu datang dengan sendiri, kita berdiam diri. Berdiam diri kalau kita mengolah rasa bisa dapat wangsit. Tapi kalau berdiam diri karena utusan atau perintah, sulit untuk menemukan itu. Betul. Gitu loh.
sebetulnya dengan ngobrol ini kadang-kadang berawal dari suasana hati yang gembira, ya, ngawur ngidul, tapi membicarakan track ke depan itu kadang-kadang muncul loh Pak. Duh. makanya kalau membicarakan tentang wangsit atau wahyu, ya itulah wahyu Pak. Sebenarnya. Makanya saya kalau mendapatkan wangsit, wahyu atau dawuh, itu nggak perlu semedi. Diskusilah dengan orang yang pada dasarnya, kalau tukang kayu kita harus bicara tentang, atau kalau kita entah paham tentang kayu ya harus bicara dengan tukang kayu. Iya, bicara tentang besi ya bicara, ya ngobrol dengan tukang besi. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik ya bingung nanti. Masalahnya gini, orang begitu ditanya karena tidak ahlinya, jawabnya juga ngawur loh Pak. Itu kebanyakan. Apalagi kalau malu kalau ngejawab. Nah makanya pengalaman itu penting. Betul. Makanya Bapak dari Sumatera ke sini inilah yang sangat penting. Dengan berjalannya waktu dan melihat suasana, dimanapun itu akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan wahyu. Jadi intinya mendapatkan wahyu itu nggak perlu di dalam gua semedi Pak. Nggak perlu. Itu kalau mau hening. Dalam arti hening itu merasakan hidup ini loh. Lah di dalam hidup itu macam-macam kok. Kita butuh kaos, kita butuh celana. Kalau kita hening saja, tanpa mendapatkan ilmunya, nanti orang lain sudah pakai kaos, kita merajut daun. Coba. Apalagi zaman sekarang, kalau hanya untuk mengelilingi dunia, kenapa harus jalan? Kan nggak perlu, kita naik bis bisa kok. Benar. Gitu loh. Kenapa kita harus belajar dengan masa lalu? Jadi sebetulnya hening itu ada konteksnya begini ya. Ini menurut yang terintegrasikan saya. Iya. Ketika hening itu akan tumbuh suasana yang dingin. Dingin, tenang, iya. Dingin ini akan mengundang makhluk halus. Jawabannya jelas dan pasti. Ini. Iya. Oh gitu ya? Ya jelas pasti. Dan maka terbentuklah halusinasi. Halusinasi. Kan sudah jelas. Kalau awalnya bicara seperti itu, saya mengiyakan. Tapi kalau dipotong hening adalah untuk mendatangkan makhluk halus, salah besar. Oh iya. Gitu loh. Betul. Tapi kalau rentetan seperti itu, betul. Iya. Makanya kalau kita hening terus ketemu dengan Nyi Roro Kidul, kita ketemu dengan Sunan Bonang. Ini adalah orang yang halusinasi. Apa dia lupa bahwa orang-orang yang disebut itu sudah hilang, sudah nggak ada. Gitu loh. Kalau ketemu itu sebenarnya halusinasi otak kita sendiri. Nah ini halusinasi ini berbahaya ini sebetulnya kalau halusinasi ini karena bisa mengecohkan. Ya sudah jelas Pak, makanya orang banyak terkecohkan karena halusinasi. Iya. Contohnya gini Pak, saya cerita dengan jenengan. Tadi malam Pak saya melek sampai jam 12 malam. Di sini ada orang 3. Iya. Tiba-tiba karena saya sudah berapa hari ini kan melek. Iya. Tiba-tiba di belakang rumah ini ada seperti bayangan seret gitu. Iya. Waktu itu saya takut dan bertanya-tanya apa itu. Ternyata pagi tadi saya lihat di situ ternyata ada daun jati yang terbang dan jatuh di situ. Nah kalau saya menceritakan tentang ketakutan saya, nanti orang yang kesini takut semua bahwa di belakang ini ada apa-apa. Kan gitu. Iya. Makanya lihat dulu baru percaya. Betul. Akhirnya karena tadi malam saya takut nggak berani lihat, tadi pagi sudah ada matahari saya lihat. Baru sekarang saya cerita ternyata yang tadi malam itu daun jati yang terbang. Iya. Gitu loh. Yang jatuh di bawah angin. Nah, di bawah angin. Gitu. Nah kalau ditanya apakah itu goib, betul. Mana yang goibnya? Apakah daun jatinya? Ternyata goibnya itu angin, karena anginnya nggak bisa saya lihat. Daun jatinya saya lihat malah membuat yang kelihatan itulah membuat saya takut. Nah, sebenarnya mudah tuh Pak. Ilmu itu kalau pertanyaannya itu jelas dari awal, dimulai dari sini dan arahnya ke sini. Iya. Makanya kalau itu mengadakan makhluk halus, saya iyakan dan saya benarkan. Gitu loh. Dari situlah kadang kita tuh berhalusinasi. Gitu loh. Nah, berhalusinasi kalau tentang kebenaran itu bagus.
Tapi kalau halusinasi menyesatkan, itulah yang membahayakan. Betul. Makanya tadi berarti halusinasi itu bahaya. Memang bahaya kalau kita tuh nggak tahu. Betul. Gitu. Tapi coba kalau halusinasi yang benar. Halusinasi gimana? Kita tuh kepengen tahu tentang napas. Napas itu kebanyakan dari angin. Dan dari angin itu ada oksigen. Maka kita bisa hidup. Terus kita mau mewujudkan oksigen dan angin itu bagaimana? Kalau kita gak hening. Iya. Kita kan kelarinya tinggal rasa. Betul. Jadi rasa itulah angin dan oksigen. Dan gitu aja. Nyatanya kalau oksigen itu bersih, nggak ada baunya apa-apa. Sama-sama angin, tapi kalau bau kentut. Coba. Ya, beda Nah kan lagi. begitu. Ya. Cara untuk menemukan ilmu kesejatian. Gitu. Kita sudah diajari ilmu yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Kita tuh masih bingung dalam pencarian terus. Pertanyaannya gini, kalau mencari itu sudah ketemu, kita tuh mau apa? Kira-kira, coba. Iya. Karena menyembah adalah pencarian Tuhan. Nah kalau sudah ketemu, apakah kamu masih mau menyembah? Apa kamu mau berhenti? Pertanyaannya kan begitu. Iya. Kalau kita nyembah terus, berarti nggak ketemu selamanya. Nyatanya masih kita sembah. Tapi ini kata sembah itu ya, kalau yang saya tangkap ya, karena waktu itu saya sering nonton layar tancap Pak. Iya. Iya. Sebelum film dimulai, ya misalnya PT film ini mempersembahkan. Iya. Kan itu. Jadi Iya. yang namanya persembahan itu berarti ada yang disembahkan. Sembah itu berarti ada yang dipersembahkan. Yang diberikan. Nah, yang diberikan. Tentu Ya. yang diberikan ini ada bentuknya. Iya. Nah pertanyaan gini, pada umumnya bangsa kita Iya. di saat menyembah, Iya. itukah apa ada yang dipersembahkan atau ada yang disembahkan? Kan sembah rata-rata orang sini itu budaya, Pak. Oh, Kan budaya. itu Iya, benar. budaya menyembah, masalahnya di situ. Karena Hmm. sesuai yang dibicarakan Pak Indra tadi benar. Iya. Iya. PT ini mempersembahkan, Iya. artinya di situ ada tayangan. Benar, iya ada Gitu. tayangan tuh. Nah, yang melihat itulah yang nyembah, artinya menikmati tayangan itu. Benar. Lah sekarang budaya bangsa kita itu menyembah itu loh, bagaimana? Coba, yang saya tanyakan itu. Iya. Bukannya gampang untuk Benar. menangkal itu semua. Iya. Nah, jadi kalau hari ini kita telah satu persatu di antara kalimat-kalimat atau kata-kata hari ini yang biasa kita dengar, Ya, ini kayaknya banyak sekali yang arahnya kemana, maksudnya kemana gitu. ya sembah itu ya otomatis budaya. Iya. Ya sudah, Gitu. cuman budaya itu yang dilakukan, tapi sembah yang sebenarnya nggak pernah menemukan, makanya dia nggak pernah melihat apa-apa. Iya. Gitu loh. Karena dia melakukan budaya sembah itu, tapi sembah yang sebenarnya nggak pernah menemukan. Kalau ada yang mempersembahkan, ya kita tuh melihat. Makanya lihat dulu baru kamu yakin. Jangan yakin dulu. Iya. Kamu nggak pernah melihat. Apalagi kita bersaksi, Pak. Ngerti dulu baru percaya. Nah, kan gitu. Ngerti dulu baru percaya. Lo belum pernah ngerti kok sudah percaya, apalagi berani menjadi saksi. Coba. Lah yang kamu saksikan dulu apa? Kok sudah berani jadi saksi? Saksi itu ya ada tiga, sepertinya ada tiga. Satu saksi itu yang melihat, Melihat. atau yang bagian dari peristiwa itu. Peristiwa, ya itu saksi ya. Kan begitu. Iya kan itu. Lah bangsa kita, Iya. apakah pernah melihat itu? Apakah pernah menjadi pelaku itu? Kok tiba-tiba berani menjadi saksi? Iya. Bukannya orang yang pengen dipenuhi hakim? Iya. Kan gitu. Iya. Wow. Lah budaya-budaya inilah yang perlu diangkat lagi. Benar. Mari kita melihat dulu. Mari kita tahu dulu baru berani jadi saksi. Nah, caranya gimana? Ya melalui seni, sentuhan rohani itulah. Supaya kita itu menjadi waras lagi, menjadi bangsa Nusantara lagi yang utuh. Dengan beragam budaya dan keseniannya. Semoga ya
perkumpulan yang pernah kami bentuk tempo lalu itu dengan Maaf Pak, saya putus Pak. Ya, saya nggak pernah memakai bahasa semoga masalahnya. Oh begitu ya? Nggak pernah. Oh, Mudah-mudahan semoga itu saya nggak pernah pakai. harus ya. Harus. Gitu. Maaf ya. Ya, Maaf. ya. Karena kita itu kepengin masalahnya. Kalau mudah-mudahan kalau diberi ya monggo, nggak diberi nggak apa-apa Pak. Sedangkan ini udah kepengen. Ini kepengen banget, harus makanya. Harus ya. Gitu. Iya, jadi perkumpulan yang pernah dibuat tempo lalu itu yang kami beri nama Dewan Seniman Nusantara Indonesia. Ya. Harus menjadi awal kebangkitan bangsa kita. Setuju. Nah, Tentang harus budaya gitu, bangsa ya. kita. Kalau mudah-mudahan saya meragukan Pak. Oh. Indra. Jangan-jangan ini cuman apa ya? Jangan-jangan cuma kalau harus mau nanti kesampaian ya monggo. Kalau enggak berarti kita kurang pendukung. Cuman itu aja. Ya karena pilihan kita nggak ada lain Pak. Iya. Karena apa keadaan kita hari ini tidak ada pilihan selain anak harus itu. Lah iya makanya. Ya, kan gitu. Makanya harus. Sudah Entah kapan semestinya, nanti. Iya. Ya. Di antara teman sesama anak bangsa ini ya menjadi bagian daripada Dewan Seniman Nusantara tersebut. Ya. Dan itu akan pasti terjadi. Ya. Ya, karena gini, dulu zaman bapak kita, nenek kita mungkin sudah menghendaki itu, tapi karena belum terwujud, maka dari kita lah Ya. mulai. Kalau kita nggak terwujud, mungkin anak cucu kita, gitu. Makanya Terwujud juga. bahasanya harus Pak. Sudah terwujud kok. Ya, bahasanya harus, jangan mudah-mudahan. Sudah terwujud. Iya, sudah terwujud. Iya. Tinggal action saja, iya, untuk menampilkan budaya-budaya kita, seni-seni kita, kan bahasa-bahasa kita diulas lagi, kan, kan gitu. Supaya kita itu nggak pakai bahasa celemeran. Dalam arti bahasa celemeran itu bahasa lelucon. Nah, bangsa ini kelihatannya dibangun dari bahasa lelucon. Makanya seperti ini. Jadi dunia ini ya lucu terus ini akhirnya. Udah cukup aja. Oke.